10 orang ya. Kita bisa langsung mulai ya. Bisa, Pak. Sambil nunggu teman yang lain, boleh ngisi absen di SIM Ubara. Baik, Pak. Saya kasih waktu jam 8 sampai jam 10 kayaknya. Eh, jadi malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang topik klasifikasi. Nanti ada dua metode yang akan kita bahas, yaitu metode KNN, K-nearest neighbor, kemudian satu lagi metode decision tree. Cukup banyak pembahasan malam hari ini ya, karena kalau pada tahun kemarin pembahasan KNN sama decision tree ini saya pisahkan. Jadi ada satu pertemuan bahas KNN, ada satu pertemuan bahas decision tree. Nah, sekarang malah saya gabung. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bisa diterima ya konsep dari KNN sama decision Amin. tree. Karena memang kita tahun ini saya tidak terlalu fokus soal secara tertulis. Saya lebih ingin berdiskusi lebih banyak secara langsung dengan kalian. Kemudian nanti tugas, nah malam ini sudah ada satu tugas pertama yang akan saya berikan. Nanti di akhir akan saya tunjukkan. Untuk file deskripsi tugas juga sudah saya share di Google Drive. Bisa diambil di sana. Mas Rosat, kalau mau dibantu untuk mengambil filenya, monggo. Nanti di akhir juga akan Sudah saya saya ikut, Pak. nanti di akhir juga akan saya jelaskan petunjuk dari pengerjaan tugasnya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita masuk ke topik klasifikasi. Salah satu topik utama di dalam metode pembahasan data mining pertama adalah klasifikasi. Jadi pada klasifikasi itu saya bisa gambarkan seperti ini. Kita disediakan sejumlah data. Misalnya di sini itu ada sejumlah data dengan variabelnya dua variabel atau dua fitur 1 dan fitur 2. Fitur 1 itu rata-rata, fitur 2 adalah standar deviasi. Nah, kemudian karena dua fitur, maka saya bisa gambarkan menjadi koordinat dua dimensi seperti ini. Jadi ada data dengan kelas X. Jadi ini di sini, ini X-nya kira-kira selebar ini Y-nya setinggi ini. Jadi sehingga dia posisinya di sini. Ini juga begitu ya. Di sini lebar X-nya, lebar fitur satunya segini, lebar fitur 2 segini. Jadi sehingga koordinatnya seperti ini. Jadi di sini ada dua kelas X dan kelas circle, kelas lingkaran. Jadi kita disediakan sejumlah data yang terbagi menjadi dua kelas X, kelas cross, sama kelas circle. Nah, klasifikasi itu adalah sebuah pekerjaan di mana pekerjaannya itu kita berusaha untuk membuat sebuah decision boundary. Jadi yang namanya garis ini namanya adalah decision boundary. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memisahkan dataset ini. Jadi dua kelas dari dataset ini. Jadi maksudnya kita mau membuat sebuah model untuk melakukan separability atau memisahkan sebuah garis yang memisahkan antara dua kelas A dan kelas B. Sehingga nanti ketika ada sebuah data uji yang belum diketahui kelasnya, misalnya ini ada sebuah data yang saya tandai dot solid ini, yang lingkaran hitam ini kira-kira posisinya di sini. Nah, tugas dari decision boundary itu adalah menentukan atau membuat keputusan data uji ini ikut pada kelas yang mana. Apakah ikut pada kelas
cross, kelas B, atau ikut pada kelas circle, kelas A. Nah, ya ini kalau kita lihat secara kasat mata sih ya, tanpa garis, kita sudah kelihatan, oh ini harusnya masuk kelas A lah, karena kan berada di sekitarnya kelas A. Tapi dalam prakteknya kan nggak seperti itu. Tidak selalu sebuah dataset itu hanya terdiri dari 2 variabel. Bisa aja sebuah dataset itu banyak variabel, banyak fitur. Sehingga kalau misalnya 3 fitur saja, tentu kita nggak bisa menggambarkan 2 dimensi, harus 3 dimensi. Apalagi kalau fiturnya ada 10. Gimana cara menggambarnya? Sehingga kita bisa melihat. Kan nggak bisa. Sehingga klasifikasi itu kita membuat boundary ini. Sehingga nanti berdasarkan boundary yang kita buat, maka kita bisa memutuskan sebuah data uji itu nanti ikut pada kelas yang mana. Ikut pada kelas A atau kelas B, berdasarkan model tadi. Jadi, gambaran singkatnya seperti itu. Nah, jadi klasifikasi itu adalah sebuah pekerjaan yang melakukan penilaian terhadap suatu objek data untuk masuk pada suatu kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. Nah, nanti ada 2 pekerjaan utama. Pertama adalah pembangunan model sebagai prototipe untuk disimpan sebagai memori. Jadi pasti kita nanti akan membangun sebuah model yang kita jadikan sebagai prototipe. Jadi nanti model itu akan menjadi sesuatu yang yang merepresentasikan situasi dari data train. Nanti data train itu akan diwakili oleh sebuah model dan disimpan sebagai memori atau pengingat. Nanti kita akan menggunakan model tadi untuk melakukan pengenalan atau klasifikasi atau prediksi pada suatu objek data untuk masuk pada kelas yang mana. Jadi ada 2 pekerjaan utama. Pekerjaan pertama adalah membangun model, yang kedua menggunakan model untuk prediksi terhadap siapa? Terhadap data uji yang belum diketahui, anggap saja belum diketahui untuk masuk pada kelas yang mana. Penerapannya banyak, tidak hanya pada kasus yang saya tulis di sini ya, seperti klasifikasi pengenalan jenis hewan, spesies baru, atau spesies yang belum diketahui, mungkin begitu ya tepatnya, yang kemarin sempat kita diskusikan di awal pertemuan, atau bisa juga untuk diagnosa penyakit pasien. Nah, kalau ini nanti kita bisa membuat sebuah sistem classifier untuk melakukan diagnosa awal terhadap pasien. Kalau ini banyak sekali ya yang sudah mengembangkan sistem seperti ini. Jadi nanti modelnya kita bangun dari data rekam medis yang pernah tercatat di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit atau puskesmas. Nah, rekam medis dari pasien-pasien nanti akan kita ambil berdasarkan menggunakan fitur-fitur tertentu, misalnya apakah itu umur, apakah itu kadar gula, apakah itu keturunan. Nah, nanti akan bisa memastikan diagnosanya, apakah dia kena diabetes atau tidak. Nah, itu diagnosa, contoh pada sistem diagnosa pasien. Jadi nanti berdasarkan data rekam medis pasien yang pernah didiagnosa, baik yang positif maupun negatif, itu nanti yang akan kita simpan sebagai memori di dalam model. Nanti baru kita gunakan model tadi untuk memprediksi terhadap pasien yang belum atau yang mau lebih awal diagnosanya sebelum ketemu dokter. Biasanya begitu ya, sistemnya itu dipakai untuk pre-diagnosis. Jadi untuk memperkirakan saja kira-kira dia positif atau negatif, baru nanti dipastikan dengan dokternya. Karena memang biasanya yang lebih tepat untuk memberikan diagnosa ya memang dokter ya, karena sistem itu kan sifatnya untuk membantu saja. Kalau yang lain misalnya ini ya, seperti untuk pengenalan jenis bunga, pengenalan kualitas bunga Kamboja, atau bisa juga untuk absensi karyawan. Nah, itu cuma nanti kalau untuk absensi ini lebih jauh lagi ya,
koneksi dari sistemnya, tidak hanya classifier saja. Nah, skemanya seperti ini. Jadi, model dalam klasifikasi itu bisa kita samakan dengan black box, yaitu suatu model yang menerima masukan, kemudian mampu melakukan pemikiran terhadap masukan dan memberikan jawaban sebagai keluaran dari hasil pemikirannya. Nah, kemudian pembangunan model selama proses pelatihan, kita nanti akan menggunakan algoritma pelatihan atau learning algorithm. Jadi skemanya kira-kira seperti ini. Kita punya data masukan, ini adalah data latih, data train. Kemudian kita juga punya algoritma pelatihan. Misalnya kalau pakai decision tree atau pakai support vector mesin SVM atau pakai ANN, nah itu kan ada algoritmanya. Nanti ini yang dipakai untuk membangun model. Jadi membangun model ini menggunakan data latih dan menggunakan algoritma. Nanti terciptalah sebuah model. Bentuknya sih tergantung metodenya ya. Kalau metode decision tree nanti akan berupa bisa dibentuk pohon. Kalau SVM nanti berupa beberapa vektor yang terpilih. Kalau ANN nanti akan berupa bobot-bobot W1, W2, W3. Nanti setelah dapat model, baru akan kita gunakan untuk melakukan prediksi penerapan model dengan masukan data uji. Jadi nanti data uji digabungkan atau diberikan terhadap model untuk diprediksi, nanti dapat keluaran, dia kelas apa. Nah, sekarang tentang algoritmanya. Jadi algoritmanya itu ada dua. Pertama adalah algoritma eager learner, dan ada algoritma yang lazy learner. Kalau eager ini kita desain untuk melakukan pembacaan atau pelatihan pada data latih untuk dapat memetakan dengan benar setiap vektor masukan ke label kelas keluaran. Jadi, setiap data latih itu akan dibaca oleh sistem untuk membangun model. Jadi, sama kayak kita seperti belajar setiap hari, setiap minggu kita belajar topik-topik tertentu. Misalnya minggu ini kita belajar klasifikasi sampai habis. Terus besok kalian pelajari sendiri klasifikasi itu seperti apa. Besoknya lagi diperdalam lagi. Jadi seperti itu, dibaca terus setiap hari. Kalau dalam sistem berarti dibaca setiap iterasi. Nanti model berupa bobot atau sejumlah nilai disimpan sebagai memori, sedangkan data latihnya dibuang. Sebenarnya nggak dibuang, tapi tidak digunakan lagi. Kemudian prediksi itu dilakukan dengan menggunakan model yang tersimpan, tidak menggunakan data latih sama sekali. Jadi setelah dapat model, data latihnya nggak dipakai lagi, tapi yang dipakai adalah bobot-bobot yang tersimpan tadi. Nah, ini menyebabkan proses prediksi sangat cepat, tapi pelatihannya yang lama. Yang masuk kategori ini adalah ANN, kemudian SVM juga masuk, decision tree juga masuk, kemudian Bayesian juga masuk. Yang kedua, algoritmanya adalah lazy learner. Kalau lazy ini hanya sedikit melakukan pelatihan atau bahkan tidak sama sekali. Jadi prinsipnya hanya menyimpan sebagian atau seluruh data latih, kemudian menggunakannya ketika proses prediksi. Jadi nanti trade-off-nya itu prediksi menjadi lama karena model harus membaca kembali semua data latihnya. Tapi pelatihannya sangat cepat, karena memang mungkin tidak ada ya. Yang masuk kategori ini adalah KNN, Kahnerer-Smith-Bohr yang kita bahas malam ini. Kemudian fuzzy KNN juga masuk. Kemudian regresi linier juga masuk. Kemudian untuk pengukuran kinerja, nah ini nanti walaupun ada pembahasan sendiri ya, minggu depan. Jadi nanti untuk classifier itu bisa kita nilai menggunakan akurasi dan laju error. Jadi kalau akurasi itu adalah jumlah prediksi yang benar, nanti dibagi dengan jumlah prediksi yang dilakukan. Jadi tingkat ketepatannya berapa. Kalau error berarti laju kesalahannya berapa. Jadi jumlah yang salah prediksi dibagi jumlah prediksi yang dilakukan.
Ini kita bahas lebih dalam minggu depan. Nah, sekarang algoritma KNN, K-nearest-neighbor. Jadi algoritma ini melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan lokasi atau jarak pada suatu data dengan data yang lain. Prinsipnya sangat sederhana, diadopsi dari algoritma bebek. Jadi prinsipnya begini, jika suatu hewan, ini kalau dilihat dari jauh ya, jadi jika suatu hewan berjalan seperti bebek, terus kita dengarkan suaranya kuek-kuek koyok bebek, seperti bebek, kemudian kalau dilihat penampilannya seperti bebek, maka konsekuennya adalah hewan itu mungkin bebek. Jadi di sini pakai kata mungkin, karena kita tidak bisa memastikan apakah itu bebek. Jadi mungkin, karena ada kemiripan dengan bebek. Nah, jadi nanti algoritma KNN pada data berdimensi Q itu dapat dihitung jarak dari data tersebut ke data yang lain. Nilai jarak ini yang digunakan sebagai nilai kedekatan atau kemiripan antara data uji dengan data latih. Semakin kecil jarak, berarti dia semakin mirip. Semakin besar jaraknya, berarti dia semakin tidak mirip atau semakin beda. Nah, jadi KNN seperti ini. Jadi kita punya sejumlah data latih dari kelas circle sama kelas plus. Kemudian di sini ada data uji. Maka KNN itu tergantung mau pakai K-nya berapa. Jadi K itu menyatakan tetangganya. Berapa jumlah tetangga yang dilibatkan. Kalau pakai K-nya 1, maka diambil satu tetangga terdekat. Nah, nanti baru dilihat kelasnya apa. Ternyata dia kelasnya plus. Nah, jadi dia diikutkan kelas plus. Kemudian kalau pakai dua tetangga, nah, jadi ini diambil dua tetangga terdekat, terus di voting tetangga plusnya berapa, tetangga lingkarannya berapa. Ternyata lingkarannya 1, plusnya 1. Nah, kalau 2 seperti ini bebas. 1 ya, kalau sama suaranya seperti ini bebas. Mau dikasihkan kelas plus boleh, kelas lingkaran juga boleh. Kalau pakai 3 tetangga berarti tinggal diambil suara terbesar. Ini suara terbanyaknya kelas lingkaran. Jadi data uji ini kita prediksi kelas lingkaran. Ini kalau 7 tetangga terdekat. Ternyata 4 dari kelas lingkaran, 3 dari kelas plus. Nah, jadi suara terbanyak adalah lingkaran. Maka dia diikutkan kelas lingkaran. Jadi begitu prinsipnya. Nah, ini contohnya. Jadi kita punya 17 data. Variabelnya X dan Y. Kelasnya ada kelas 1 dan kelas 2. Kemudian kita pakai jarak Euclidean. Jadi pertama dihitung dulu jaraknya antara data uji, X-nya 3, Y-nya 4, terhadap masing-masing data. Pakai jarak Euclidean. Nah, ini jaraknya sudah ditemukan, jarak data uji ke data latih. 3,6, ini 3,1, ini 3, ini 2, ini 4,47. Nah, jadi setelah didapatkan jaraknya, kemudian diambil tetangga terdekat. Kalau 1 NN, berarti diambil 1 terdekat. Ini yang terkecil adalah, ini ya, jaraknya 1. Ini kelasnya adalah kelas 2, berarti dia ikut kelas 2 nanti. Kalau pakai 3NN berarti tinggal ditambah 2 tetangga lagi yang terpendek. Nah ini nomor 4 dan nomor 7. Kelasnya ini kelas 1, ini kelas 1, ini kelas 2. Jadi satunya ada 2.
2-nya ada 1. Jadi secara voting lebih banyak kelas 1. Maka dia diikutkan kelas 1. Demikian juga yang 7. Jadi kalau kita lihat, kalau ini sudah di-sort ya. Jadi kalau kita lihat untuk 7NN, maka kelas 2-nya ada 3, kelas 1-nya ada 4. Jadi berdasarkan 7NN, dia diikutkan kelas 1, karena 1-nya lebih banyak. 2-nya ada 3, 1-nya ada 4. Ya, ini penjelasannya tadi. Jadi KNN itu adalah algoritma untuk menggunakan seluruh data latih untuk melakukan proses klasifikasi. Disebut juga sebagai complete storage, karena dia menyimpan semua data latih di dalam memorinya. Ini mengakibatkan untuk data dalam jumlah yang sangat besar, nanti proses prediksi itu sangat lama. Kemudian dia juga tidak membedakan setiap fitur dengan suatu bobot. Jadi semua fitur akan dianggap kedalamannya sama. Kalau ANN kan tidak. Jadi nanti dia berusaha menekan fitur yang tidak punya kontribusi menjadi 0 pada bagian bobot. Kemudian tidak menyimpan sebagian atau semua data dan hampir tidak ada pelatihan. Kemudian memilih K itu juga hal yang paling rumit. Jadi biasanya kita nyoba-nyoba untuk K1 berapa akurasinya, K3 berapa akurasinya, K5 berapa akurasinya, nanti baru dipilih K yang memberikan akurasi tertinggi. Kemudian KNN itu prinsipnya adalah tetangga terdekat, sehingga pemilihan jarak itu juga menjadi hal yang rumit. Seperti ini ya, Euclidean itu cocok untuk jarak terdekat atau lurus. Tapi Manhattan itu lebih robust untuk mendeteksi data yang outlier. Ya, itu pembahasan KNN. Ada yang mau ditanyakan? Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Berarti untuk KNN ini untuk modelnya X sama Y tadi ya Pak? Untuk apa modelnya? Iya, model. Kan tadi mau klarifikasi kan harus pakai model dulu. Ya, berarti ini modelnya yang X sama Y ini. Ya, jadi gini, tentang model ya. Jadi definisi model di dalam classifier itu adalah bentuknya bisa berupa bobot, bisa berupa deretan rule atau deretan tree juga bisa, tergantung metodenya. Kemudian ada lagi namanya ada eager sama lazy. Kalau eager itu pasti melakukan secara eksplisit ya, itu melakukan sebuah pelatihan, kemudian mendapatkan bobot-bobot sebagai model. Jadi ada model yang secara eksplisit itu tampak. Kemudian kalau lazy itu tidak ada proses pelatihan, hanya menyimpan sebagian data, sebagian atau semua data latih sebagai model. Jadi kalau pada algoritma yang lazy itu hampir tidak ada pelatihan, sehingga seolah-olah tidak ada model yang terbentuk. Pada metode KNN tadi, itu memang tidak ada pelatihan yang dilakukan, sehingga dia hanya menyimpan saja semua data trainnya di dalam memori dia. Apa artinya? Implikasinya? Implikasinya berarti modelnya itu adalah berupa data latih itu sendiri. Jadi kalau X dan Y itu bukan model, tetapi variabelnya atau fiturnya.
kebetulan fiturnya ada 2, yaitu X dan Y. Seandainya ada 3 X, Y, Z, berarti ya ada 3 fitur, yaitu X, Y, dan Z. Nah, di dalam KNN, karena memang tidak ada pelatihan, maka pada saat prediksi, kita harus menghitung data uji terhadap semua data latih sebagai model. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi modelnya itu adalah ya data latih itu sendiri. Beda nanti dengan decision tree. Modelnya itu bukan data latih lagi, tetapi tree yang sudah dibentuk, yang sudah kita hitung duluan. Ya, kira-kira seperti itu. Mas Nasrul ya? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, bisa saya lanjutkan ya. Oh ya, pada ngambil praktikum data mining ya? Ambil, Pak. Ambil, Pak. Modulnya sudah diterima belum? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kalau untuk metode-metode data mining yang kita diskusikan di kelas, itu ada prakteknya di dalam lab nanti ya. Jadi kalau nanti sudah, kalau mau ingin tahu gimana codingnya, ya nanti bisa dilihat di modul praktikum ya. Kalau di kelas mungkin saya lebih banyak di konsep, lebih banyak di penjelasan teori metode-metodenya atau contoh perhitungannya. Nanti untuk prakteknya bisa di modul di praktikum lab nanti. Baik, kita lanjutkan dengan metode decision tree. Nah, decision tree ini masuk pada kategori eager learner tadi, yaitu metode klasifikasi yang melakukan pembacaan terhadap data latih pada setiap iterasi di proses pelatihannya. Nanti hasilnya itu berupa model. Nah, model dalam decision tree ya tree itu, ya pohonnya itu nanti. Jadi decision tree itu adalah pohon yang digunakan sebagai prosedur penalaran untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang dimasukkan. Kemudian tree itu nanti tidak selalu berupa pohon biner. Jika semua fitur menggunakan 2 macam nilai kategorikal, maka bentuk pohonnya menjadi biner. Jika lebih dari 2 macam nilai kategorikal atau menggunakan tipe numerik, maka pohonnya bisa tidak berupa pohon biner. Bidang yang memanfaatkan banyak, ini prinsipnya sama juga ya dengan KNN tadi. Itu di semua bidang yang menerapkan metode klasifikasi, seperti diagnosa penyakit pasien, atau di ilmu komputer ya struktur data, atau kalau di psikologi bisa dipakai untuk membantu teori pengambilan keputusan. Nah, ini contoh kasusnya. Kasusnya adalah risiko kredit. Pasti kalian tahu kredit ya. Mau kredit kan harus mengajukan dulu, kemudian ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah, ini saya ambil contohnya. Jadi, di sini untuk dataset risiko kredit itu ada 2 kelas. Kelasnya adalah risiko tinggi sama risiko rendah. Risiko di sini adalah risiko ini ya, nasabah apakah ada tingkat kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman. Kalau risiko tinggi berarti dia risiko tinggi untuk bisa membayar. Kalau risiko rendah berarti dia risiko rendah untuk risiko rendah untuk kredit macet gitu ya maksudnya. Jadi mungkin nanti yang akan di ACC adalah yang risikonya rendah. Kemudian variabelnya kita pakai umur dan status. Nah, di sini contohnya umur 15 tahun, statusnya status di sini status menikah ya. Jadi contohnya kalau umur 15 tahun, statusnya sudah menikah, maka risikonya tinggi. Umur 17 tahun, status sudah menikah, risiko tinggi. Umur 18 tahun, belum menikah, risiko tinggi. Umur 24, status sudah menikah, risiko rendah, dan seterusnya. Ini contoh data ini by case ya, bukan data karangan kita. Jadi kita asumsikan bahwa ini adalah sesuai dengan case realnya. Jadi memang ada nasabah yang
pernah ada nasabah yang umurnya 15, statusnya sudah menikah, tapi setelah dianalisa resikonya tinggi. Nah, nanti dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti dari 10 data ini bisa kita buatkan modelnya menjadi bentuk pohon seperti ini. Jadi ada akarnya ada di atas, dibalik ya. Kalau pohon di informatika dibalik, akarnya di atas, daunnya di bawah. Beda dengan pohonnya yang nyata ya, pohonnya pertanian, itu akarnya di bawah. Kalau kita akarnya di atas, pohonnya nyungsang. Jadi nanti pohon yang terbentuk itu akarnya adalah status menikah. Jadi di sini statusnya akan dipakai duluan. Apakah belum atau sudah? Kalau belum ke kiri, kalau sudah ke kanan. Kemudian kalau belum, ini ditanyai umurnya. Umurnya berapa? Kalau umurnya kurang dari 30, berarti dia labelnya tinggi. Kalau umurnya kurang lebih dari 30, labelnya rendah. Kalau umurnya kurang dari di sini ya, kalau status menikah sudah, ditanyai umur. Kalau umurnya kurang dari 20, risiko tinggi. Kalau umurnya lebih dari 20, risiko rendah. Jadi yang paling bawah ini adalah label kelasnya. Label risikonya, risiko tinggi sama risiko rendah. Nah, nanti dalam decision tree itu ada proses namanya adalah induksi. Jadi data latih tersebut dapat dilakukan proses untuk menginduksi decision tree. Semua data latih nanti akan tercakup di dalam proses pemilihan keputusan dalam pohon tadi. Sehingga ketika ada data baru yang belum diketahui label kelasnya, kita lakukan deduksi untuk mendapatkan label kelas yang sesuai. Jadi proses induksi tadi kita sebut sebagai pelatihan. Proses deduksi pada data baru yang belum diketahui kita sebut sebagai prediksi. Jadi ini sesuai dengan dua pekerjaan utama klasifikasi. Ada pelatihan sama prediksi. Nah, pohon itu ada beberapa komponen sama dengan pohon pada umumnya. Ada akar. Akar itu tidak punya lengan dan punya 0 atau lebih lengan keluaran. Kemudian ada node internal. Kalau node internal itu node-nya punya tepat 1 lengan masukan dan 2 atau lebih keluaran. Ini menyatakan pengujian yang didasarkan pada nilai fitur. Kemudian ada lengan. Kalau lengan itu setiap cabang yang menyatakan nilai dari hasil pengujian. Kemudian yang terakhir ada node daun. Kalau node daun itu mempunyai tepat 1 lengan masukan dan tidak punya lengan keluaran. Ini juga menyatakan label kelas. Nah, posisinya seperti ini. Yang akar itu pasti yang atas. Kemudian ini lengan-lengannya. Ini lengan belum, lengan sudah. Ini lengan kurang 30, ini lebih 30. Terus ini node internal. Yang bawah ujung itu node daun. Lanjut ya. Jadi algoritma yang kita bahas malam ini itu adalah algoritma ID3. ID3 itu kepanjangannya iteratif optimizer 3. Ini sudah cukup lama ya, tapi algoritmanya sangat bagus untuk menggambarkan sebuah model data latih. Algoritmanya kita mulai dari akar, kemudian kita hitung entropi untuk semua sampel, kemudian kita pilih fitur dengan informasi gain yang maksimal. Kemudian kita gunakan fitur tadi sebagai node pemecah menjadi cabang. Baru kita lakukan rekursi pada setiap cabang yang ditemukan. Nanti entropi rumusnya adalah ini probabilitas sebuah kelas
dikali dengan log 2 dari probabilitasnya. Kemudian ini digunakan untuk menentukan apakah node yang akan menjadi pemecah. Node manakah yang akan jadi pemecah data latih berikutnya. Nanti nilai entropi yang tinggi itu menandakan potensi klasifikasi. Meningkatkan potensi klasifikasi. Tapi kalau 0 berarti dia sudah down, tidak perlu dipecah lagi. Tinggal dikasih labelnya. Kemudian kalau gain itu untuk memperkirakan pemilihan fitur yang tepat untuk menjadi pemecah pada node down. Jadi rumusnya adalah entropi utama dikurangi dengan probabilitas dikali entropi setiap fitur. Contoh ya, jadi kita punya sebuah data latih. Data latihnya itu untuk menentukan prediksi apakah akan bermain baseball atau tidak. Jadi nilainya ya dan tidak. Kemudian fiturnya ada 4. Ada suhu, ada cuaca, ada kelembapan, dan angin. Cuaca itu ada 3 pilihan nilai, cerah, mendung, hujan. Kalau suhu ada panas, lembut, dingin. Kelembapan ada tinggi dan normal. Kalau angin ada pelan dan kencang. Jadi ini ada 14 data latih. Ini untuk yang cerah, ini yang suhu, ini kelembapan, ini angin, ini bermain. Jadi langkah pertama yang kita hitung itu adalah entropinya dulu. Entropi dari semua kelas. Jadi kita hitung berapa probabilitas ya dikali log 2, kemudian probabilitas tidak dikali log 2-nya. Jadi harus kita hitung dulu untuk yang label kelasnya. Ini yang bermain iya-nya berapa, tidaknya berapa. Ini kalau kita hitung iya-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian tidaknya ada 5. Jadi 9 per 14 dikali log 2, 9 per 14. Ditambah 5 per 14 dikali log 2, 5 per 14. Hasilnya 0,9403. Ini untuk entropi semua, entropi kelas. Selanjutnya kita hitung entropi setiap fitur terhadap kelas. Untuk entropi nilai dalam cuaca. Kita dapatkan, jadi ini kita hitung pada fitur cuaca. Jadi cuaca, kita lihat yang cerah aja dulu. Cerahnya ada 5, tuh 2, 3, 4, 5. Nah, cerah ada 5 ini, iya-nya berapa, tidaknya berapa. Ini cerah, tidak. Ini cerah, tidak. Cerah, tidak. Cerah, iya. Cerah, iya. Jadi tidaknya 5, iya-nya 2. Jadi 2 per 5 kali log 2, 2 per 5, ditambah 3 per 5 log 2 dari 3 per 5. Hasilnya 0,9710. Untuk yang cuaca hujan juga begitu. Jadi dilihat yang hujan, ini hujannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini hujan ya, hujan iya, hujan tidak, hujan iya, hujan tidak. Jadi iya-nya ada 3. Iya-nya 3, tidaknya 2. Jadi 3 per 5 dikali log 2. 3 per 5 ditambah 2 per 5 kali log 2, 2 per 5. Hasilnya 0,9710. Yang mendung ini entropinya 0 karena ada 4, semuanya ya. Kemudian baru dipakai untuk menghitung gain. Nah, ini gainnya itu dari entropi semua, entropi kelas tadi 0,9403 dikurangi probabilitasnya cerah. Cerah tadi kan totalnya 5, berarti 5 per 14. Dikali 0,97. Yang mendung ada 4. 4 per 14 dikali 0. Kemudian yang hujan ada 5, 5 per 14 dikali 0,97. Jadi gainnya 0,2467. Sampai sini bisa dipahami ya? Mungkin rotok jelimet hitung-hitungannya ya, karena pakai probabilitas, pakai entropi. Ya, nanti bisa dibaca lebih
lebih detail lagi setelah ini. Kemudian cara yang sama tadi dipakai juga untuk menghitung suhu, menghitung kelembapan, dan menghitung angin. Jadi kalau kita buat tabelnya itu seperti ini kira-kira. Gain-nya di sini, cuacanya sebesar ini, kelembapan sebesar 0,15, angin sebesar 0,04. Jadi nanti gain-nya kita ambil yang tertinggi. Jadi gain yang tertinggi ini kita ambil sebagai node akar, yaitu cuaca. Untuk cabangnya berarti ada 3. Ada cabang cuaca cerah, ada cabang cuaca mendung, dan ada cabang cuaca hujan. Jadi kita sudah dapat akarnya cuaca, ada cabang cerah, cabang mendung, cabang hujan. Sekarang tinggal dilihat di masing-masing cabang. Apakah dipecah lagi atau menjadi daun. Biasanya kita lihat di kelasnya. Ini kita kelompokkan ya, cerah, kumpul cerah, mendung, mendung. Nah, nanti yang cerah dilihat aja kelasnya. Ini campur antara ya dan tidak. Berarti dia pasti entropinya tidak 0. Kalau entropi tidak 0, berarti dia pasti bukan daun. Kalau kita lihat yang mendung, ini kan semuanya ya. Nanti ini pasti langsung daun. Kemudian yang hujan, ini campur juga, iya dan tidak. Berarti pasti bukan daun nanti. Sekarang kita lihat yang cerah. Nah, yang cerah, kita ambil aja semua yang cerah. Ini kita hitung lagi entropinya. Ternyata kita dapat 0,97. Kemudian fitur sisanya ya, cuaca nggak usah dihitung lagi di sini. Tinggal suhu, kelembapan, dan angin. Kita hitung entropinya, terus kita hitung gain-nya. Jadi gain-nya nanti juga dipilih yang terbesar, 0,97. Jadi untuk cabang cuaca cerah kita ambil kelembapan sebagai node internal. Dengan cabangnya normal dan tinggi, sesuai dengan variasi nilai kelembapan. Kemudian untuk cabang normal, kita lihat itu sama kelasnya, jadi dia menjadi daun. Yang tinggi juga sama kelasnya tidak, sehingga menjadi daun. Kemudian untuk yang cuaca mendung juga begitu, karena kelasnya sama semua, bermain ya, berarti ini juga pasti langsung menjadi daun, karena entropinya 0. Kita kasih label ya. Dan sekarang kita pindah ke cabang hujan. Di cabang hujan, itu kita hitung juga lagi entropinya dengan cara yang sama. Jadi kita dapat entropinya 0,97, kemudian fitur sisanya, suhu, kelembapan, dan angin. Nah, ini kita hitung entropinya masing-masing dari setiap nilai, variasi nilai, kemudian kita hitung lagi gain-nya. Baru kita ambil gain yang tertinggi. Terpilihlah angin sebagai gain. Jadi angin terpilih sebagai node internal dengan cabangnya adalah pelan dan kencang. Nah, setelah ini baru dicek lagi, ternyata untuk cabang pelan itu sama kelasnya. Sehingga kita pastikan entropinya 0 dan dia langsung menjadi daun. Daun ya dan daun tidak. Untuk yang kencang. Jadi kalau kita lihat pemecahannya kan seperti ini. Jadi untuk yang cuaca itu terpilih ini kelembapan. Ya. Yang normal menjadi bermain ya, yang tidak, yang tinggi menjadi bermain tidak. Kalau untuk yang cuaca hujan, ini untuk angin pelan bermain ya, untuk angin kencang bermain tidak. Sedangkan yang mendung semuanya bermain ya. Jadi kalau kita lihat bentuk dari pohonnya seperti ini. Jadi dimulai dari cuaca, turun ke kelembapan, kemudian ya dan tidak. Cuaca turun ke mendung, turun ke hujan, ketemu angin, pelan, ya, angin kencang, tidak. Nah, ini adalah hasil dari rule decision tree-nya. Jadi karena ada 5 daun, maka kita rule-nya juga ada 5.
Rule-nya ini sesuai dengan arah dari cabangnya. Jadi untuk contohnya untuk rule yang pertama, if cuaca cerah and kelembapan normal, then playable ya. Jadi yang ke kiri, cuaca cerah, kelembapan normal. Playable ya. Jadi begitu. Ini adalah model yang kita dapat dari decision tree. Nanti tree ini atau model ini yang akan kita gunakan pada saat ada data uji yang belum diketahui labelnya. Contohnya seperti ini. Jadi ada sebuah data, cuaca mendung, suhu dingin, kelembapan tinggi, angin kencang. Apakah main atau tidak? Nah, tinggal dicek aja di sini. Pertama ditanyai apa? Ditanyai cuaca. Cuacanya apa di sini? Oh, cuaca mendung. Nah, berarti kalau mendung dilewatkan ke cabang kedua, yaitu mendung di sini. Nah, mendung di sini udah langsung ketemu dengan daun, iya. Jadi ya nggak perlu ditanyai lagi suhunya apa, kelembapan apa, angin apa. Langsung diberi label ya. Ya, kira-kira seperti itu. Atau contoh lain misalnya cuaca cerah, suhu dingin, kelembapan tinggi, angin kencang. Cuacanya cerah. Dan karena cuacanya cerah, berarti kita ke kanan, ke kiri. Ditanyai kelembapan. Kelembapannya apa? Oh, kelembapan tinggi. Berarti belok ke kanan. Jawabannya tidak. Nah, seperti itu. Ini adalah proses deduksi atau prediksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya anggap sudah mengerti semua ya. Jadi malam ini sekaligus membahas KNN dan membahas decision tree.